Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Dari tanah tak dikenal King Fengguan. Bertanggung jawab atas benih teratai terlarang. Basis kultivasi masih tidak jelas dan misterius, dan tidak mungkin untuk berspekulasi. Apakah pria yang menyebut dirinya Siming di depannya ini adalah orang yang akan dia temui di masa depan musuh bebuyutan yang tiada taranya? Su Yi berpikir. Benda terlarang sangat istimewa sehingga dapat melanggar hukum besi tatanan surga dan melanggar semua aturan Dao besar. Dan karena Siming dapat mengambil alih harta seperti itu, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi sosok yang luar biasa dalam pengertian umum, tetapi bitah. Monster yang bisa melampaui aturan dan ketertiban dan tidak bisa diukur dengan akal sehat. Karakter seperti itu memang sangat mungkin menjadi lawannya di jalan. Kenapa kau menatapku seperti itu? Su Yi. Monyet kecil itu tidak bisa menahan tawa, bagaimana mungkin Ai Kun palsu ini berpikir tuannya akan tertarik padanya. Ini menjijikkan untuk dipikirkan. Siming menarik napas dalam-dalam, dan dengan gerakan keluar, menggertakkan giginya, namun, jika Yang Mulia bersedia membantu saya menyelamatkan Si Zun, saya tidak keberatan. Su Yi terkejut dan menyela pergi. Siming berguling langsung di tanah, lalu bangkit dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu puas? Jika kamu tidak puas, aku akan memberimu gulungan lagi. Su Yi. Dia memegang dahinya dengan tangannya, dan harus mengakui bahwa dia telah menemukan sepotong daging kompor tanpa wajah. Sebenarnya, aku melakukan ini untuk tuanku. Siming menghela nafas, untuk menyelamatkan orang tuanya, martabat seperti apa, karakter seperti apa, kehormatan dan aib macam apa itu. Setelah jeda, dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini pertama kalinya kita bertemu, jika Anda benar-benar setuju untuk membantu, itu akan membuat saya tidak nyaman. Tapi aku percaya bahwa ketika kita saling mengenal di masa depan, kamu pasti akan mengerti betapa berbakti, jujur, dan murninya aku. Jujur, bersih, dan berbakti. Monyet kecil tidak bisa tidak memfitnah, kata-kata ini adalah temperamen pria Anda yang paling nyata. Su Yi tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, saya sudah sedikit tidak sabar di hati saya. Jika komandan berniat untuk terus menguntitnya, dia tidak keberatan segera meledakkan pihak lain. Yang mengejutkan Su Yi, setelah Siming selesai berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan dari mansetnya dan meletakkannya di atas meja di sisi Su Yi. Salam itu tidak dianggap manusia, itu hanya untuk mengungkapkan kebaikan dan ketulusan saya, tolong terima. Siming berkata, berbalik dan meninggalkan kapal harta karun, tersenyum dan melambai kepada Su Yi dan monyet kecil. Bukit hijau tidak akan berubah, air hijau akan mengalir, selamat tinggal. Bagaimanapun, dia menggelengkan kepalanya dengan licik, mengambil langkah, dan menghilang seperti pita dalam sekejap. Dari awal hingga akhir, Su Yi duduk di sana, tidak berhenti atau mengatakan apapun. Puan, pria bernama Siming ini benar-benar aneh, dan orang-orang tidak tahu orang seperti apa dia. Monyet kecil itu mau tidak mau berkata. Su Yi menggosok alisnya dan berkata, ini pria yang cerdas, dan dia bukan orang pintar biasa, tetapi dapat dilihat bahwa dia benar-benar meminta saya untuk jujur. Monyet kecil itu tertegun sejenak, dan berkata dengan bingung, cerdas. Jujur, mengapa saya hanya merasa bahwa orang ini sangat serius? Su Yi tersenyum dan berkata, dalam percakapan sebelumnya, dia sepertinya membuat lelucon dan tersenyum, tetapi dia benar-benar jujur dan tulus, dan dia juga menghasilkan banyak uang. Monyet kecil itu melihat ke tas penyimpanan, apa yang tuannya katakan, apakah ini hadiah yang dia tinggalkan? Su Yi berkata tidak, itu adalah orang-orang dari pengadilan ilahi Qingwu yang dibunuh olehnya. Monyet kecil itu bereaksi dengan tiba-tiba dan berkata, ini adalah sebuah pemilihan nama. Bagus. Su Yi mengangguk dan berkata, dia bertanggung jawab atas benih teratai terlarang waktu, dan dengan caranya, jika Anda tidak ingin membocorkan berita tentang saya, Anda tidak perlu membunuh dewa-dewa itu di Qingwu Divine Pengadilan. Dan dia melakukan ini untuk menyatakan posisinya kepadaku. Dia datang dengan niat baik. Untuk meminta bantuanku, dia tidak takut diselesaikan oleh Qingwu Senting Qiuhou. Itu salah satunya. Kedua,
Ketika dia pertama kali bertemu, dia mengungkapkan barang-barang terlarang, dan dengan jujur mengatakan detail dan niatnya sendiri, yang dapat dianggap jujur. Kamu harus tahu bahwa ketika basis kultivasi telah mencapai level kami, tidak dapat dihindari bahwa kamu akan waspada ketika kamu berhubungan dengan seseorang dengan asal yang aneh. Orang ini sangat pintar. Ketika dia datang kepadaku kali ini, dia tidak memintaku berjanji untuk membantunya. Dia hanya menunjukkan sikap, niat, dan kebaikannya. Ini benar-benar tulus, bukan? Monyet kecil itu menghela nafas. Saya tidak menyangka bahwa pikiran orang ini begitu baik. Lalu, apakah tuannya setuju untuk membantunya? Suyi tersenyum dan berkata, aku akan membicarakannya nanti. Jika aku mengharapkannya dengan baik, orang ini pasti akan datang kepadaku lagi di masa depan, dan menunjukkan ketulusan yang membuatku sulit untuk menolak. Aku, duduk saja di Diao Yutai dan lihat kejutan seperti apa yang bisa dia berikan padaku. Jika itu membuatku terkesan, aku tidak keberatan membantunya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke tas penyimpanan, adapun hadiah ini, meskipun mahal, tidak ada yang perlu dibicarakan. Di dalam tas penyimpanan ada 1000 kristal ilahi abadi dan 81 jenis obat ilahi. Seperti yang dikatakan Siming sebelumnya, harta ini cukup langka untuk membuat Dewa ngiler. Tapi bagaimanapun juga ini adalah benda asing. Meskipun itu yang sangat dibutuhkan Suyi, tidak sulit untuk menolaknya. Tapi bagaimana jika pria itu gelisah dan baik hati? Monyet kecil itu hanya bisa berkata. Suyi tertawa, ketika seseorang mencoba yang terbaik untuk melakukan sesuatu, bahkan jika dia memiliki motif tersembunyi, dia masih bertanya padaku. Dalam keadaan seperti itu, orang pintar seperti dia ditakdirkan untuk tidak berani main-main. Monyet kecil itu hanya bisa menganggukkan kepalanya setuju. Suyi tidak berkata apa-apa lagi, bangkit dari kursi, kembali ke kabin dan mulai bermeditasi dengan sepenuh hati. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Anda akan dapat mencapai benua Vulkan Selatan. Sebelum itu, dia perlu membuat beberapa persiapan untuk berpartisipasi dalam konferensi musim semi dan musim gugur. Di langit berbintang yang sepi, Siming duduk di atas meteorit dan mengeluarkan kulit kura-kura hitam dari lengan bajunya. Aku abadi, semuanya berjalan dengan baik, tunggu, sebelum zaman mitologi gelap datang, aku berjanji untuk menyelamatkanmu dan membebaskanmu dari lautan penderitaan yang tak ada habisnya. Siming berkata dengan senyum hippie. Cangkang kura-kura hitam tiba-tiba dan diam-diam muncul dengan garis urutan yang bengkok. Segera, Omelan layu dan tua keluar. Aku tahu, kamu bajingan tidak sabar untuk mengirimku pergi. Siming tersenyum dan berkata, lihat apa yang kamu katakan, aku tidak membantumu. Bahkan Suyi mengatakan bahwa aku penuh dengan bakti. Berhenti bicara omong kosong denganku, dan ceritakan tentang pertemuanmu dengan Suyi. Sebuah suara tua datang dari cangkang kura-kura, ingat, jangan tambahkan minyak dan cuka, jangan lewatkan detail apapun, ini hanya akan memengaruhi penilaian saya tentang situasinya. Suara itu diam-diam menjadi serius dan serius. Siming menyipitkan matanya, membuang senyum di wajahnya, berpikir sejenak, dan menceritakan detail pertemuannya dengan Suyi satu persatu. Tidak ada yang perlu diperhatikan, baik pengkhianat atau pencuri, Tuan, katamu, orang itu tidak akan memperlakukanku sebagai pengkhianat, kan? Siming tidak bisa membantu tetapi berkata, jangan menaruh uang di wajahmu, kamu tidak bisa berbicara tentang perzinahan, kamu hanya bisa dianggap murah. Suara tua itu dengan sinis berkata, jika Anda ingin keluar, dan Anda akan mengorbankan hidup Anda jika saya tidak buta dan menerima Anda sebagai murid, saya akan membunuh Anda, seorang yang tak tahu malu, tanpa kulit. Dan pria tak bertulang, untuk menyelamatkan dunia. Siming menggosok rambutnya yang acak-acakan dan tertawa, tidak hanya tidak merasa malu, tetapi juga bangga. Oke, ayo siapkan hadiah besar selanjutnya. Tidak mengherankan, maka Suyi juga menunggumu untuk menunjukkan ketulusan yang cukup lain kali, sehingga dia harus membantumu. Mendengar ini, Siming mengerutkan kening dan berkata, Tuan, bukankah tujuan King Fengguan kita selalu tidak terkontaminasi dengan perselisihan di dunia? Jika saya melakukan ini, saya akan menghancurkan keranjang besar. Itu mengganggu Anda.
Sebelum dia selesai berbicara, suara tua itu menyela, "Kamu ingin menghindari usia berapa? Tidak mungkin. Ketika mitos gelap datang, tidak hanya kita, tetapi tempat-tempat lain yang tidak diketahui tidak bisa menghindarinya. Belum lagi, jika ingin mendapatkan sesuatu harus membayar dengan harga yang sesuai. Jika tidak melakukan apa-apa, hanya ingin seseorang membantu, apakah mungkin?" Ekspresi Si Ming tidak pasti untuk sementara waktu, dan dia terdiam. Setelah waktu yang lama, dia mengatupkan giginya dengan tajam, tatapan kejam muncul di matanya, dan berkata, "Yah, untuk menyelamatkan orang tuamu, aku tidak akan ragu untuk menderita tidak peduli seberapa serius kejahatannya." Suara tua, "Apakah aku harus berterima kasih?" Si Ming tersenyum dan berdiri dan berkata, "Ketika Anda bereinkarnasi dengan sukses, saya tidak hanya akan meminta Anda untuk berterima kasih kepada saya secara pribadi, tetapi juga dengan enggan menerima Anda sebagai murid untuk menunjukkan kesalehan saya. Kamu sangat berbakti padaku." Suara tua itu hendak memarahi ketika Si Ming sudah menyingkirkan kulit kura-kura hitam. "Sudah waktunya untuk keluar dan melakukan sesuatu, jika tidak, bagaimana Su Yi bisa merasakan ketulusanku?" Si Ming Changchang meregangkan pinggangnya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kalau begitu mulai hari ini, pergi dan siapkan hadiah yang bagus untuknya." 2 hari kemudian, "Puan, di kejauhan itu pasti sabuk meteorit yang memasuki benua vulkan selatan." Di kapal harta karun, monyet kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya. Su Yi berjalan keluar dari kabin sisiran dan melihat ke atas. "Saya melihat sabuk meteorit besar di langit berbintang di kejauhan, tergeletak di depan jalan bintang ini. Seperti parit, menghalanginya. Jalan bintang ini dimulai dari Changlan Realm dan berakhir di Nanhuo Shenzhou. Dan sabuk meteorit itu disebut Fei Tianfeng. Melewati Tianfeng Ferry, Anda bisa tiba di Nanhuo Shenzhou. Dalam arti tertentu, Ferry Tianfeng adalah titik penting antara Changlan Realm dan Nanhuo Shenzhou. Setiap hari, kapal harta karun yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik di Tianfeng Ferry. Ketika Su Yi dan yang lainnya tiba, mereka melihat bahwa sekitar Tianfeng Ferry telah sepenuhnya diblokir oleh kekuatan kultivator yang perkasa. Tempat ini telah disegel oleh pengadilan ilahi King Wuku. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan memasuki benua Dewa Api Selatan lagi. Seorang pria berjanggut kekar berteriak keras. "Orang-orang dari pengadilan ilahi King Wu." Su Yi tercengang, dan segera menyadari bahwa apa yang terjadi di alam Changlan mungkin sudah menyebar. Benar saja, seperti Su Yi, beberapa pria kuat yang diblokir di dekat Tianfeng Ferry semuanya angkat bicara. "Berani bertanya pada tuan ini, mengapa kamu ingin memblokir Tianfeng Ferry?" Seseorang bertanya dengan hormat. "Dao pertama dunia Changlan dihancurkan, dan pelakunya adalah Su Yi, seorang pendosa yang dicari oleh semua dewa dan Buddha bersama-sama." Di kejauhan, raksasa kekar berkata dengan sungguh-sungguh, "Untuk mencegah orang ini melarikan diri dari alam Changlan ke benua Dewa Vulkan Selatan, kita hanya dapat memblokir tempat ini terlebih dahulu, dan ketika orang itu ditangkap, blokade akan dicabut." Tiba-tiba terjadi keributan di lapangan. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa blokade Ferry Tianfeng sebenarnya terkait dengan penangkapan Su Yi. "Saya adalah keturunan dari 9 gunung iblis yang mendalam, dan saya ingin meminta kebijaksanaan Anda untuk membiarkan kami pergi." Tiba-tiba, sekelompok pria kuat berdiri, dan seorang lelaki tua berjubah emas menuju itu mengeluarkan plat identitas dan menyerahkannya untuk mengekspresikan identitasnya. 9 pengadilan iblis yang mendalam. Banyak orang di lapangan tergerak. Ini adalah salah satu kekuatan raksasa teratas di benua Vulkan Selatan, dan warisan serta kekuatannya tidak lebih lemah dari pengadilan ilahi King Wu. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa pria kekar itu bahkan tidak melihatnya, dan menolak secara langsung? Saya berkata, tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa identitasnya, Anda tidak dapat melewati tempat ini. Wajah pria tua berjubah emas itu tenggelam. Raksasa kekar itu berkata dengan ekspresi kosong, "Karena yang mulia berasal dari 9 pengadilan iblis yang mendalam, lebih penting untuk mengetahui betapa pentingnya menangkap Su Yi. Jika terjadi kesalahan, konsekuensinya pengadilan iblis membelinya." Wajah lelaki tua berjubah emas itu mendung untuk sementara waktu. "Su Yi,
Seorang pendosa yang dicari oleh para dewa dan Buddha para dewa, dan ada begitu banyak eksistensi tingkat dewa-dewa yang memperhatikan Sui. Dalam keadaan ini, jika ada yang berani mengganggu penangkapan Sui, itu tidak akan berbeda dengan menjadi musuh seluruh dunia. Pada akhirnya, lelaki tua berjubah emas dan rombongannya mundur, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dan mereka yang melihat pengadilan Jiu Xuan Yao diblokir, dan banyak orang menyerah sepenuhnya dan tidak berani berharap untuk pergi ke Nanhuo Shenzhou. Pemilik monyet kecil itu memandang Sui. Silakan dan bunuh. Sui berkata dengan santai, kamu tidak perlu khawatir mengungkapkan identitasmu. Ketika kamu tiba di Nanhuo Shenzhou, bahkan jika mereka memiliki kekuatan besar, mereka bahkan tidak akan mencoba menemukan kita. Ini baik. Monyet kecil itu berkedip. Ledakan. Saat berikutnya, sosok besar dengan ketinggian 10.000 kaki muncul di depan Feri Tianfeng. Mata seperti matahari dan bulan, dan tubuh seperti gunung yang mengangkat langit. Saat dewa mengerikan mungkin menyebar, langit berbintang di dekatnya bergetar hebat. Penontonnya sensasional, dan banyak orang kuat terkejut. Di kejauhan, raksasa kekar dan lainnya yang diblokir di depan Tianfeng Ferry semua mengubah wajah mereka. Siapa yang mulia, apakah Anda harus memaksakan jalan Anda? Pria kekar itu berteriak. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Nada monyet kecil itu acuh tak acuh, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan. Ledakan. Di tubuhnya, 3 kepala dan 6 lengan mengembangkan kekuatan magis, dan dengan kekuatan penuh dari tubuh itu hanya fluktuasi kekuatan yang mengerikan ketika ia bergegas ke depan, merobek langit seperti badai. Pembangkit tenaga listrik yang menghalangi bagian depan semuanya ngeri dan melarikan diri dengan liar. Tapi ini masalahnya, masih banyak orang yang hancur dan terbang, atau menderita luka berat, atau langsung hancur. Untuk sesaat, jeritan itu mengguncang langit. Raksasa kekar juga menghindari pertama kali. Dia hanya dewa yang lebih rendah di alam penciptaan. Beraninya dia berani mengguncangnya. Hampir tidak ada ketegangan, garis blokade yang diletakkan oleh pembangkit tenaga listrik pengadilan ilahi Qingwu ini telah benar-benar runtuh. Monyet kecil itu pergi dari debu. Pada saat yang sama, ada Sui yang duduk dengan nyaman di pundak monyet kecil itu. Sampai menyeberangi Tianfeng Ferry dan turun dari luar langit berbintang ke Nanhuo Shenzhou. Monyet kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak percaya, sangat mudah. Sui berkata dengan santai ada 2 kemungkinan. Pertama adalah bahwa meskipun musuh besar itu telah mengambil tindakan, mereka siap untuk terburu-buru, dan tidak ada waktu untuk memblokir Feri Tianfeng. Kedua, musuh besar itu mungkin juga sadar bahwa tidak mungkin menjebak kita hanya dengan 1 garis pertahanan. Berbicara tentang ini, Sui meregangkan punggungnya untuk waktu yang lama, tidak peduli apa kemungkinannya, setelah kejadian ini, musuh-musuh besar itu akan tahu bahwa saya telah memasuki benua Vulkan Selatan. Mulai sekarang, kamu dan aku harus tetap rendah hati, tetapi itu tidak masalah, selama aku bergabung dengan pengadilan ilahi Qingwu, mereka ditakdirkan untuk tidak pernah menemukanku lagi. Saat dia mengatakan itu, dia menepuk bahu monyet kecil itu, ayo pergi langsung ke kota kuno musim semi dan musim gugur. Ketika kita sampai di sana, kita akan berpisah. Ini baik. Segera, monyet kecil itu berubah menjadi burung pipit lagi, dan Sui mengendarai perahu harta karun dan hanyut. Seperti yang diharapkan Sui, pada hari yang sama, Sui dan monyet kecil itu menyeberangi Feri Tianfeng dan menyusup ke benua ilahi Vulkan Selatan. Benua Dewa Kuno Brahma, Gunung Lingshan di surga barat. Di kuil tua yang aneh. Lentera biru menggantung tinggi, menghasilkan bayangan yang berkedip-kedip. Patriark, pada awalnya, dia memiliki surat yang mengatakan bahwa Sui menderita pukulan fatal darinya, dan bahkan jika dia selamat, dia pasti akan menderita kerugian besar dan tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Seorang biksu tua dengan alis putih membungkuk dan berdiri di ambang kuil, dan berkata, tapi sekarang, tampaknya situasi Sui jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Jauh di dalam kuil, duduk seorang biarawan tua kurus. Itu adalah Buddha lampu pembakaran.
Ekspresinya tenang, tidak sedih atau bahagia, mampu bertahan dari pukulan fatal Dai sudah cukup untuk membuktikan bahwa bidat ini harus memiliki kartu truf lain. Puan, apa yang harus kita lakukan? Biksu tua beralis putih itu bertanya. Wilayah Nanhuo Shenzhou sangat luas, dan ini adalah dunia iblis. Tidak peduli apa yang kita lakukan, kita tidak dapat dibandingkan dengan ular lokal yang mendominasi Nanhuo Shenzhou. Buddha lampu pembakaran berbisik, ini disebut kehilangan keunggulan geografis. Namun, lebih baik kita duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Mari kita gunakan tangan iblis-iblis itu untuk melihat berapa lama bidat dapat melompat. Tapi jika kamu membiarkan mereka menangkap Suyi itu. Biksu tua dengan alis putih berkata, kami pasti akan kehilangan reinkarnasi, konsekuensi dari ini. Jangan khawatir, mulai sekarang, mata seluruh dunia akan tertuju pada Nanhuo Shenzhou. Ekspresi Randeng Buddha tidak tergoyahkan, tidak peduli siapa yang ingin mengambil Suyi terlebih dahulu, itu tidak akan mudah. Berbicara tentang ini, Buddha lampu pembakaran berpikir sejenak, dan berkata, kirim surat ke kuil Yunji dan biarkan mereka mengawasi masalah ini. Biksu tua beralis putih itu mengangguk. Kuil Yunji, kekuatan Buddhis yang berakar di benua Vulkan Selatan, meskipun bukan raksasa papan atas yang sebenarnya, ada juga keberadaan tingkat dewa di sekte tersebut. Dan berdiri di belakang kuil Yunji adalah Sitian Lingshan, Lingqiao Shenzhou, San Xingdaomen. Saudara muda Yunhe, menurutmu apakah kita harus memainkan permainan catur ini? Dewa-dewa Yun Xiao bertanya dengan suara hangat. Belum lama ini, dia dan saudara juniornya, dewa-dewa Yunhe, telah mencegat Suyi di jalan Yang Ji Yuan Changhe 7 ke domain dewa. Benua Dewa Api Selatan. Dewa Lord Yunhe mengerutkan kening, ada dunia iblis dan iblis. Setan tua dan monster tua itu lebih ganas dari satu sama lain. Jika kita mengirim orang, saya khawatir mereka akan melawan dan menolaknya. Kalau begitu duduklah di gunung dan saksikan pertarungan harimau. Dewa-dewa Yun Xiao berkata dengan nada datar, putra Suyi ini seperti bencana, ditakdirkan untuk membangkitkan situasi di Nanhuo Shenzhou, dan kekuatan iblis itu tidak monolitik, saya berani memprediksi bahwa mereka pasti akan memiliki pertikaian dan konflik. Dua anjing berkelahi, main-main. Mata Dewa Tuhan Yunhe berbinar. Bagus. Dewa-dewa Yun Xiao berkata, namun, jika Anda bisa menjadi nelayan ini, Anda tidak dapat melakukan apa-apa. Sejauh yang saya tahu, Yi Daoxuan dihormati di Laut Tanpa Batas sebelum kematiannya, tetapi dia dikhianati oleh beberapa saudara baik yang seperti saudara, bukan hanya dia. Dia hampir mati, dan bahkan pasukan di bawahnya dihancurkan. Apakah menurutmu Suyi, reinkarnasi Yi Daoxuan, akan pergi ke Laut Tanpa Batas untuk membalas dendam setelah kembali kali ini? Pertemuan. Dewa-dewa Yunhe berkata tanpa ragu-ragu. Divine Master Yun Xiao tersenyum dan berkata, kalau begitu kita bisa membuat tata letak di Laut Tanpa Batas terlebih dahulu. Tidak peduli kapan dia akan membalas dendam, selama dia pergi, dia akan jatuh ke dalam permainan catur yang kita atur. Bagus. Dewa-dewa Yunhe mengangguk dengan gembira. Juga, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu di Laut Tanpa Batas. Dewa-dewa Yun Xiao berkata, saya harus melakukan sesuatu di Nanhuo Shenzhou untuk mencegah Suyi ditangkap hidup-hidup oleh orang lain jika terjadi bencana. Oke, ayo lakukan itu. Dewa Lord Yunhe bangkit, aku akan mengatur ini sendiri. Hal yang sama terjadi pada beberapa raksasa top lainnya di dunia dewa. Seperti Lingji Senting, klan kuno Wen, Wanhua Sensan dan sebagainya. Badai sedang terjadi karena ini. Dan setelah Suyi memasuki benua Vulkan Selatan, kekacauan ini juga muncul di benua Vulkan Selatan. Semua dewa dan Buddha di dunia memperhatikan. Hanya saja banyak makhluk hidup yang jarang tahu bahwa badai seperti itu terhadap Suyi telah terjadi. Hanya pria besar yang berdiri di titik tertinggi di dunia yang dapat mengarahkan pandangannya ke seluruh dunia alam dewa. Orang kecil hanya bisa hidup di sudut, melihat dunia seperti sumur, dan tidak bisa sepenuhnya memahami perubahan situasi di dunia. Ini semacam keberuntungan, karena ketidaktahuan, akan ada lebih sedikit kekhawatiran yang tidak berdasar. Tapi juga kesedihan. Sebab,
Dalam arus perubahan zaman, hanya orang-orang besar yang dapat mendominasi tren zaman, mengubah tangannya menjadi awan dan mengubah tangannya menjadi hujan, dan mendominasi pasang surut dunia. Dan anak-anak kecil. Anda hanya bisa terbawa arus waktu dan mengikuti arus. Bagi pasukan utama di benua Vulkan Selatan, kedatangan Suyi seperti badai yang tak terlihat, memecah ketenangan benua Vulkan Selatan sebelumnya. Lonjakan arus bawah. Badai akan datang. Kekuatan teratas dari iblis-iblis besar semuanya telah bersiap untuk memulai tindakan mereka satu demi satu. Yang membingungkan para raksasa top dunia adalah bahwa setelah Suyi tiba di Nanhuo Shenzhou, seolah-olah dunia telah menguap, dan tidak ada yang bisa menemukan jejaknya untuk sementara waktu. Ada keberadaan tingkat dewa yang secara pribadi mengambil tindakan dan menggunakan harta yang kuat terkait dengan kekuatan takdir untuk menyimpulkan. Tapi bukannya mendapatkan apa-apa, dia menderita serangan balik dan batuk darah di tempat. Dikatakan bahwa bahkan harta itu memiliki celah. Setelah kejadian ini, biarkan semua dewa dan Buddha menyadari satu hal. Penangkapan Suyi tidak ditakdirkan untuk dilakukan dalam waktu singkat. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.